siswa 01 akan melakukan tugas presentasi saya pada hari ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa sih hakikat sastra itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sastra adalah sarana untuk mengekspresikan ide, pengalaman seorang penulis yang dituangkan dalam satu tulisan dan dapat dirasakan oleh pembacanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih teks sastra itu, kenapa suatu teks itu dikatakan dengan teks sastra. Yang pertama itu keindahan bahasa. Sastra menyajikan keindahan bahasa yang dirasakan oleh pembacanya. Yang kedua itu ekspresi emosi dan bisa menjadi sarana untuk penyaluran ekspresi emosi dari ide seorang penulis. Yang ketiga yaitu penceritaan dan narasi. Sastra menyajikan teks naratif yang seperti teks cerpen, novel, dan puisi. Selanjutnya yaitu refleksi sosial dan budaya. Teks sastra menyajikan refleksi sosial dan budaya, ekonomi, sosial, dan budaya serta politik pada suatu zaman tertentu. Yang kelima yaitu nilai moral dan filosofis. Teks sastra menyajikan nilai-nilai moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Yang keenam yaitu kualitas imajinasi. Sastra harus menyajikan suatu imajinasi, baik itu dari segi penulis ataupun pembacanya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik sastra. Yang pertama itu adanya nilai seni yang terkandung dalam suatu teks sastra. Yang kedua itu penggunaan bahasa yang khas dan indah dari teks sastra itu sendiri. Yang ketiga yaitu bersifat imajinatif ataupun fiksi, yaitu bersifat khayalan ya teman-teman. Dan yang keempat itu punya aliran bahasa sastra tertentu. Next, kita masuk kepada fungsi sastra. Yang pertama itu dapat dilihat di PT itu fungsi rekreatif, yaitu sebagai sumber hiburan. Sastra bisa dijadikan sebagai sumber hiburan seperti seseorang saat sedang waktu luangnya dia bisa membaca cerpen, novel, ataupun puisi. Yang kedua itu fungsi estetis, yaitu keindahan. Sastra menyajikan fungsi keindahan yang dapat dirasakan oleh pembaca. Yang ketiga itu fungsi moralitas, yaitu sastra menyajikan fungsi moral yang dapat dijadikan panutan oleh pembacanya. Yang keempat itu fungsi didaktik, yaitu pembelajaran. Sastra menyajikan pembelajaran bagi pembacanya dan bisa menjadi panutan untuk pembacanya. Yang kelima itu fungsi religi. Sastra juga menyajikan fungsi religi atau keagamaan yang bisa dijadikan contoh oleh pembacanya. Selanjutnya itu jenis sastra. Sastra itu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama adalah sastra yang berasal dari masyarakat lama, seperti orang-orang yang masih mengalami satu pemahaman tertentu. Contohnya itu seperti dongeng, hikayat, syair, dan lain sebagainya. Yang kedua itu sastra baru. Berbeda dengan sastra baru, sastra ini tidak berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, melainkan dia terpengaruh oleh sastra barat dan Eropa. Contohnya itu seperti lagu, novel, cerpen, prosa, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke dalam kesimpulan pada akhir ini, bahwa sastra adalah suatu bentuk pengekspresian diri seseorang yang dapat dituliskan dalam suatu tulisan seperti puisi, novel, drama, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi dari saya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.